warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syahrani. Saya adalah mahasiswi kelas B semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elvi Unia, MPD. Selamat menonton. Judul yang akan saya angkat dalam video ini adalah mengenai gen, evolusi, dan lingkungan. Gen merupakan unit dasar dari hereditas yang terletak di dalam kromosom, yakni sebuah struktur yang bentuknya seperti tongkat dan terletak di tengah-tengah setiap sel tubuh. Satu gen itu bisa mempengaruhi berbagai macam perilaku. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa gen itu merupakan pesan dari nenek moyang kita, dan gen-gen tersebut menceritakan mengenai kisah yang utuh mengenai evolusi manusia. Itulah mengapa terjadi banyak kesamaan di antara manusia di seluruh dunia. Nah, jadi sebenarnya apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan frekuensi munculnya gen dalam sebuah populasi. Semakin tinggi frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu, maka semakin tinggi pula frekuensi munculnya gen-gen yang mempengaruhi sifat tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu, maka semakin rendah pula frekuensi gen-gen yang mempengaruhi sifat-sifat tersebut akan muncul. Menurut prinsip seleksi alam, nasib dari variasi gen itu tergantung pada lingkungannya. Jika dalam lingkungan itu terdapat individu yang memiliki sifat-sifat genetis tertentu, cenderung lebih berhasil jika dibandingkan dengan individu-individu lain dalam hal bertahan hidup, maka semakin lama gen-gen mereka akan semakin banyak ditemukan dalam populasinya. Singkatnya, jika individu tersebut tidak adaptif dalam lingkungannya, maka mereka cenderung akan punah terlebih dahulu sebelum bereproduksi. Nah, membahas mengenai kesamaan genetis, kenapa sih kok ada kesamaan genetis di antara manusia di seluruh dunia? Nah, ternyata menurut psikologi evolusi, hal tersebut erat kaitannya dengan karakter genetik yang berkembang selama sejarah evolusi spesies manusia. Nah, akibat dari evolusi tersebut ada banyak kecenderungan, kemampuan, maupun sifat-sifat yang sudah ada sejak manusia lahir dan berkembang seiring berjalannya waktu. Adapun sifat-sifat tersebut yang pertama ada refleksi bayi. Bayi yang baru lahir dibekali dengan sejumlah refleks, yakni respons sederhana dan otomatis terhadap suatu rangsangan khusus. Contohnya, seorang bayi akan menghisap segala benda yang diletakkan pada bibirnya. Nah, sifat yang kedua adalah minat terhadap hal-hal baru. Seorang bayi akan memperlihatkan minat yang luar biasa dalam mengamati dan mendengarkan berbagai hal yang baru pertama kali ia lihat. Sifat yang ketiga adalah hasrat untuk menjelajah dan memanipulasi objek. Seorang bayi mengguncang-guncangkan mainan, memukul-mukul botol susu, dan menangkap apapun yang diletakkan di tangan kecilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya dorongan alami untuk seorang bayi tersebut memegang benda-benda. Sifat yang keempat adalah impuls untuk bermain. Bagi manusia, bermain mengajarkan kepada anak cara bersosialisasi dengan orang lain dan memberi mereka kesempatan untuk melatih atau meningkatkan keterampilan motorik dan berbahasa. Sifat yang kelima adalah keterampilan kognitif dasar. Ketika lahir, manusia itu dibekali dengan modul-modul mental yang dapat memudahkan mereka belajar menginterpretasikan ekspresi dan bahasa tubuh manusia lain, mengenali wajah, memahami hal yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain, membedakan tumbuhan dengan hewan, membedakan benda hidup dan benda mati, serta memahami bahasa. Sifat yang keenam
adalah keragaman genetis. Jika tadi terdapat kesamaan genetis, maka ternyata di dunia ini juga terdapat keragaman dan perbedaan genetis. Salah satu contoh nyata dari perbedaan dan variasi genetik adalah inteligensi. Menurut para ahli, ada beberapa faktor penghambat dalam pertumbuhan intelektual seorang anak. Yang pertama, kurangnya perawatan sejak dalam kandungan. Seorang ibu yang selama hamil itu sering terserang infeksi, sering minum alkohol, mengonsumsi obat-obatan tertentu, merokok, ataupun sering terkena polusi, maka anak yang dilahirkannya berpotensi mengalami ketidakmampuan belajar ataupun ber-IQ rendah. Yang kedua, kurang gizi. Angka stunting atau kerdil akibat kurang gizi kronis nasional itu berada pada angka 19,8%, di mana stunting itu menjadi bentuk gizi paling buruk dan yang paling banyak dialami lebih dari 4,5 juta balita di Indonesia. Faktor yang ketiga adalah kontak dengan bahan beracun. Salah satu bahan beracun yang dapat ditemukan di sekitar rumah adalah timah. Timah ini seringkali bercampur dengan debu, polusi udara, pipa-pipa tua, dan cat yang mengandung timah. Ini dapat membahayakan sistem saraf anak serta dapat menurunkan IQ anak jika terpapar terus-menerus. Dan faktor yang terakhir adalah lingkungan keluarga yang dapat memicu munculnya stres. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sehat dan mendukung dapat meningkatkan fungsi mental seorang anak. Sifat yang ketujuh adalah pembawaan dan lingkungan. Kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa gen saja ataupun lingkungan saja yang hanya mempengaruhi secara langsung perilaku kita. Sebagaimana halnya kita tidak dapat mengatakan bahwa yang membuat adonan roti itu enak karena menteganya saja atau terigunya saja. Meski demikian banyak yang mengatakan bahwa hal seperti itu dilakukan demi hasratnya untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih jelas dan kadang-kadang untuk membenarkan prasangkanya terhadap kelompok etnis, gender, dan kelas tertentu. Nah, mengenai materi nature dan nurture, ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, gen bukanlah takdir. Beberapa penyakit seperti Huntington memang benar disebabkan oleh gen tunggal. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebagian besar sifat dipengaruhi oleh banyak gen dan berbagai faktor lingkungan. Yang kedua, mengetahui resiko genetis tidak lantas memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gen, evolusi, dan lingkungan yang terdapat dalam ruang lingkup karakteristik peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.